Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrah dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen yang telah memberikan tugas dari mata kuliah Manajemen Usaha Tani dan Manajemen Agribisnis. Virus corona atau COVID-19 merupakan suatu makhluk kecil yang cukup mematikan. Karena sifatnya menyebar, maka kita disarankan untuk di rumah saja demi menghindari penyebaran COVID-19 ini. Dengan berdiam diri di rumah saja, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang memiliki pekerjaan akan mengalami penurunan penghasilan. Tidak lain adalah petani. Petani di Indonesia sedang menghadapi masalah karena produk-produk yang dihasilkan atau yang dibudidayakan itu tidak terpasarkan dengan baik. Yang dulunya mereka memasarkan dari kota ke kota, bahkan bisa mengekspor ke luar negeri. Namun karena adanya wabah COVID-19 ini, maka pengiriman untuk pemasarannya itu akan tertunda atau maupun tidak ada. Selain itu, produk pertanian juga dikenal sebagai produk-produk yang memiliki sifat cepat rusak. Nah, hal ini yang menyebabkan harga produk pertanian ketika penundaan pemasaran ditunda, maka harga akan menurun drastis karena bisa jadi disebabkan oleh kualitas yang akan menurun. Selain itu, kita akan mengalami kekurangan kebutuhan konsumsi karena mengingat bahwa ada beberapa komoditi yang mungkin susah untuk dibudidayakan di suatu wilayah, jadi harus mendapatkan komoditi itu dari wilayah lain. Namun karena adanya COVID-19 ini, maka mungkin akan wilayah yang tidak memiliki komoditi itu akan kekurangan kebutuhan konsumsi komoditi tersebut. Hal ini yang menjadikan masyarakat mulai menerapkan menanam di halaman sekitar guna memenuhi kebutuhan nutrisi baik itu dari sayuran maupun buah-buahan. Lalu tanaman apa saja sih yang cocok untuk kita budidayakan di masa pandemi COVID-19 ini? Serta bagaimana pula penerapan dari setiap subsistem agribisnisnya dengan melihat atau mempertimbangkan aspek sustainabilitas. Nah, salah satu tanaman yang cocok dibudidayakan di masa pandemi COVID-19 ini adalah komoditi sawi. Mengapa saya mengambil komoditi sawi? Karena salah satu alasannya bahwa manfaat dari sawi itu yang pertama meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, manfaat inilah yang kita butuhkan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kemudian yang kedua itu yaitu menguatkan tulang. Kemudian yang ketiga itu menjaga kesehatan mata, dan masih banyak lagi manfaat lain dari sawi ini. Selain memiliki manfaat yang cukup banyak, sawi ini juga merupakan salah satu komoditi yang mudah untuk dibudidayakan. Tentunya dengan sistem hidroponik. Nah, mengapa sistem hidroponik menjadi salah satu inspirasi? Karena mungkin teman-teman ada yang memiliki pekarangan rumah yang cukup sempit. Nah, ini bisa menjadi salah satu saran untuk diaplikasikan di masa COVID-19 ini. Nah, untuk budidaya sawi sistem hidroponik ini meliputi penyemaian, kemudian pindah tanam, perawatan,
dan pemanenan. Untuk penyemayannya sendiri, kita bisa menggunakan busa atau spons yang dipotong dadu, kemudian dilubangi dan dimasukkan benih sawi, kemudian disemprotkan. Nah, kita salah satu keunggulan dari sistem hidroponik ini, kita bisa menggunakan barang-barang bekas seperti gelas gelas plastik bekas air mineral. Nah, itu bisa menjadi salah satu tempat media tanam untuk sistem hidroponik. Untuk proses pindah tanamnya, kita bisa menggunakan pipa paralon ataupun kotak styrofoam. Kita juga bisa menggunakan botol bekas air mineral. Yang penting bisa menampung air nutrisi di bawahnya. Nah, untuk tahap perawatannya cukup mudah karena kita hanya memberikan penambahan nutrisi pada tempat-tempat atau wadah yang memiliki kekurangan air nutrisi. Untuk pemberian nutrisi pada sawi dengan sistem hidroponik itu bisa dilakukan dalam waktu seminggu sekali. Namun untuk nutrisinya kita bisa menggunakan nutrisi AB Mix yang dijual di toko-toko pertanian. Namun karena efek lockdown kita diharapkan untuk di rumah saja, maka salah satu nutrisi yang dapat digunakan untuk sistem hidroponik itu kita bisa menggunakan air gula ataupun air cucian beras. Kita juga bisa menggunakan air kelapa maupun sampah-sampah rumah tangga, kita sisa-sisa makanan dan sayuran, serta kita juga bisa menggunakan kulit buah-buahan. Nah, itu bisa menjadi salah satu nutrisi, itu bisa menjadi nutrisi bagi tanaman sawi yang ditanam secara sistem hidroponik. Selain memberikan penambahan air nutrisi, kita juga bisa melakukan sanitasi tanaman atau pembersihan tanaman daun-daun yang kering. Itu bisa kita lakukan ketika pada tahap proses perawatan. Untuk pemanenannya itu cukup mudah karena kita hanya memisahkan antara tempat media tanam dan juga sawi itu, namun secara perlahan karena sawi memiliki batang yang cukup lunak, jadi mudah patah. Nah, ini merupakan cara untuk memanen sawi pada sistem hidroponik. Nah, untuk di tahap pasca panen, kita bisa melakukan yang pertama itu sortasi. Nah, sortasi atau pemilahan. Nah, di sini kita akan memilah mana berdasarkan ukuran maupun berdasarkan kualitas dari sawi yang telah dipanen. Nah, kemudian setelah sortasi kita akan melakukan penimbangan. Setelah penimbangan kita bisa melakukan peremasan ketika kita akan memasarkan produk dari sawi ini. Itu untuk sawi yang akan dijual langsung. Namun untuk sawi yang akan diolah, nah sawi bisa diolah berbagai macam makanan. Nah, salah satunya itu bisa digunakan untuk bahan campuran mie pangsit atau mie ayam. Nah, untuk di tahap pemasarannya kita bisa menjualnya ke rumah makan maupun di masyarakat sekitar. Nah, saat ini untuk harga sawi di Indonesia itu bisa mencapai 10.000 hingga 18.000 per kilogramnya. Namun sesuai referensi yang saya dapat, untuk harga sawi yang ditanam secara organik, harganya itu cukup tinggi, bisa mencapai 30.000 rupiah per kilogramnya. Nah, ini merupakan salah satu peluang bagi kita. Selain kita mendapatkan nutrisi,
Kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi dari membudidayakan sawi ini. Selain itu, perawatannya cukup mudah karena dengan menggunakan sistem hidroponik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Untuk pesan, untuk para pemuda, mari ayo bangkit. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang dalam masalah. Lalu, apa kontribusimu untuk Indonesia? Mari, dengan di rumah saja kita masih bisa bertani. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.